Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai manajemen pengetahuan. Ada beberapa bahasan yang akan disampaikan. Pertama, mengenai peranan manajemen pengetahuan dalam bisnis. Lalu ada jenis sistem yang digunakan perusahaan yang mempunyai pengetahuan luas dan bagaimana dapat memberikan nilai terhadap bisnis. Berikutnya akan dibahas mengenai jenis sistem kerja pengetahuan dan manfaat menggunakan teknik intelijen dalam manajemen pengetahuan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa informasi merupakan suatu kumpulan data yang mengalami suatu proses atau mengalami perubahan atau penambahan nilai. Lalu untuk melakukan transformasi dari informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus menggunakan sumber dayanya untuk mengetahui pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan itu dapat bekerja. Pengetahuan dapat digunakan secara individu ataupun bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat bersifat kontekstual, melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menggunakan pengetahuan itu. Organisasi yang mengelola pengetahuan dengan baik berarti mengetahui bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan efisien yang sulit ditiru. Hal ini merupakan suatu sumber keuntungan dan keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri. Dengan pengetahuan, perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber dayanya yang langka. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Selain itu, manajemen pengetahuan juga dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya, sehingga mendapatkan pengetahuan dan memasukkan pengetahuan itu ke dalam proses bisnisnya. Pengetahuan sendiri menjadi aset perusahaan, sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui dimensi dari pengetahuan. Salah satunya bersifat intangible, tidak terlihat karena merupakan suatu pemikiran yang tercipta dan memerlukan sumber daya organisasi. Pengetahuan mempunyai dampak ketika pengetahuan ini di-share atau dibagikan ke orang lain, karena ketika terjadi proses sharing, diharapkan terjadi suatu penambahan nilai sehingga pengetahuan ini menjadi lebih bermanfaat. Pengetahuan mempunyai bentuk yang berbeda-beda, ada yang bersifat eksplisit atau tacit. Pengetahuan berbentuk eksplisit berarti pengetahuan itu mudah untuk didokumentasikan, sedangkan tacit itu sulit untuk didokumentasikan. Pengetahuan terkait dengan bagaimana untuk melakukan sesuatu, bagaimana mengikuti prosedur, mengapa terjadi sesuatu. Selain itu, pengetahuan mempunyai dimensi yang lain yaitu bersifat situasional dan kontekstual, yaitu kapan, pada situasi seperti apa, di mana, bagaimana menggunakan pengetahuan. Organisasi yang dapat merespon lingkungan dengan baik, atau dengan kata lain organisasi itu dapat belajar dengan baik, dapat bertahan lebih lama dibandingkan organisasi yang tidak dapat belajar dengan baik. Pada prinsipnya, organisasi yang belajar itu berarti mendapatkan pengalaman melalui pengumpulan data, pengukuran, trial dan error, eksperimen, dan feedback dari customer dan lingkungannya. Selain itu, organisasi ini juga dapat menyesuaikan perilaku dalam artian dapat membuat proses bisnis yang baru dan dapat merubah pola penentuan keputusan. Suatu data atau informasi dapat tersampaikan ke pengguna melalui rantai nilai manajemen pengetahuan. Setiap tahapan dalam rantai nilai ini memberikan nilai pada data atau informasi, sehingga data atau informasi ini diharapkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Rantai nilai ini dimulai dengan akuisisi data dan informasi, lalu diikuti dengan proses mendapatkan pengetahuan, penyimpanan, penyebaran, dan implementasi pengetahuan. Pada tahapan akuisisi pengetahuan, organisasi dapat mulai membangun penyimpanan dokumen, laporan, dan best practice-nya. Organisasi juga dapat menemukan pola dalam data perusahaan melalui pembelajaran mesin atau machine learning, termasuk di dalamnya ada jaringan saraf, algoritma, pemrosesan bahasa alami, dan teknik artificial intelligence yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang baru.
Pada tahapan berikutnya, organisasi harus dapat menyimpan pengetahuan yang dapat dilakukan dengan membuat sistem manajemen dokumen dan mengelola database dengan baik. Hal ini diperlukan dukungan dari manajemen dalam hal pengembangan sistem penyimpanannya, pencarian dokumen, dan penghargaan kepada karyawan yang menggunakan waktunya untuk memperbarui dan menyimpan dokumen. Pengetahuan dapat disampaikan ke pihak yang berkepentingan menggunakan alat atau teknologi kolaboratif seperti website, email, video call, instant messaging, atau melalui program pelatihan dan sharing pengalaman manajemen. Pengetahuan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan suatu keuntungan dan menjadi bagian sistematik dalam pembuatan keputusan manajemen yang menghasilkan praktek bisnis baru, produk baru, ataupun pasar baru, serta dapat digunakan dalam decision support system dan aplikasi perusahaan. Ada 3 jenis sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan perusahaan, yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Berikutnya, ada sistem kerja pengetahuan, yang berfungsi untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan. Lalu berikutnya ada teknik intelijen, yaitu cara untuk mencari pola dan mencari pengetahuan melalui data mining ataupun neural network. Teknik intelijen ini juga dapat menyempurnakan pengetahuan dalam bentuk program komputer atau expert system dan menemukan solusi optimal dengan cara menggunakan genetik algoritma. Ilustrasi berikut menggambarkan fungsi sistem manajemen konten perusahaan. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem untuk memasukkan pengetahuan, mengelolanya, dan mendistribusikannya. Sistem manajemen ini dapat menampung berbagai jenis informasi, mulai dari laporan formal hingga grafik, serta memasukkan sumber daya konten eksternal seperti informasi berita. Dalam sistem kerja pengetahuan, pengguna dapat melihat secara visual, dapat berbentuk grafik, lalu juga dapat melakukan simulasi, yaitu mengubah variabel-variabel data atau informasi sehingga dapat menghasilkan ukuran luaran tertentu. Setelah itu dapat menyimpan atau mendokumentasikan luaran tersebut dan mendistribusikannya kepada pihak yang berkepentingan. Berikut digambarkan contoh teknik intelijen terkait dengan kredit mobil. Nominal kredit mobil yang diberikan tergantung dari pendapatan calon konsumennya. Sebagai contoh, jika pendapatannya itu lebih dari $50.000 per tahun, calon konsumen ini dapat ditanyakan mengenai pembayarannya. Jika pembayarannya itu kurang dari 10% pendapatannya, maka calon konsumen ini dapat dilanjutkan dengan diberikan pertanyaan mengenai cicilan rumahnya. Jika cicilan rumahnya itu kurang dari 20% pendapatannya, maka konsumen ini dapat diberikan kredit mobil. Lalu calon konsumen ini diberikan suatu pertanyaan terkait dengan lama dia bekerja. Jika dia bekerja lebih dari 4 tahun, maka akan diberikan batasan kredit mobil sebanyak $10.000. Jika pengalaman kerjanya itu kurang dari 4 tahun, maka calon konsumen ini akan ditanyakan mengenai hutang yang lainnya. Jika hutang lainnya itu kurang dari 5% dari pendapatan, maka akan diberikan batasan kredit mobil sebesar $3.000. Jadi keputusan ini dapat ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sistem expert dibangun berdasarkan pengetahuan yang terdiri dari sekumpulan ratusan atau bahkan bisa sampai ribuan aturan dan dapat digunakan untuk mencari pengetahuan. Ada 2 strategi untuk mencari pengetahuan, yaitu dengan menggunakan strategi alur maju dan alur mundur. Alur maju itu mendapatkan suatu kesimpulan dengan mencari informasi. Sebagai contoh, apakah ada tepung? Apakah ada telur? Apa saja yang bisa kita buat menggunakan tepung dan telur? Sedangkan pada alur mundur, kita membuat suatu konfirmasi hipotesa. Sebagai contoh, kita akan membuat bakmi.
Apakah ada tepung? Apakah ada telur? Ilustrasi berikut memberikan informasi penerapan teknik intelijen yang menggunakan aturan-aturan yang memenuhi syarat atau kondisi yang harus dipenuhi dan diikuti oleh suatu keputusan berdasarkan pemenuhan aturan syarat-syarat tersebut. Pengalaman masa lalu yang memberikan informasi permasalahan dan solusi dapat disimpan dalam knowledge base. Dengan adanya sistem search atau sistem pencarian, pengguna dapat mencari karakteristik permasalahan yang sama dengan sebelumnya dan dicarikan alternatif solusinya. Sebagai contoh, dalam sistem diagnosa kesehatan, seorang pasien dapat diperiksa oleh suatu sistem yang dapat diidentifikasi gejala-gejala kesehatannya, dan dari informasi gejala-gejala kesehatan tersebut dapat dicari permasalahan dan solusinya. Berikut digambarkan alur teknik intelijen studi kasus yang dimulai dengan menentukan jenis permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, lalu dilanjutkan dengan mencari karakteristik permasalahan yang sama dengan sebelumnya. Pencarian dapat dipersempit dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan kepada pengguna, lalu didapatkan alternatif solusi. Alternatif solusi ini disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Jika solusi yang sudah disesuaikan dapat menyelesaikan permasalahan, permasalahan dan solusi ini disimpan ke dalam database agar dapat digunakan lagi jika menghadapi permasalahan yang karakteristiknya sama di masa depan. Teknik intelijen machine learning mempunyai prinsip untuk mengetahui pola dari suatu data atau informasi berdasarkan pengalaman sebelumnya atau aturan-aturan atau persyaratan yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, penggunaan Google Search. Ketika kita mencoba mengetikkan suatu kata atau kalimat, Google secara otomatis akan memberikan rekomendasi kata yang akan dicari berdasarkan data atau informasi masa lalu, atau pola-polanya, atau keterkaitan dengan kata yang lain. Prinsip ini digunakan juga pada e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak untuk memudahkan konsumen mencari barang yang dibelinya. Pada teknik intelijen berikutnya, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini dapat digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antar data yang sulit untuk dianalisis oleh manusia. Sistem ini dapat belajar dengan cara mencari hubungan, membuat model, dan memperbaiki secara terus-menerus. Dalam teknik intelijen ini terdapat suatu jaringan yang dapat berkembang dengan cara memberikan input data. Teknik intelijen ini dapat digunakan dalam bidang kesehatan maupun bisnis untuk mengetahui pola, pengelompokan, prediksi, analisa finansial, ataupun optimasi. Berikut digambarkan cara kerja jaringan saraf. Dari data yang ada, yaitu umur, pendapatan, pembelian masa lalu, frekuensi pembelian, ataupun rata-rata jumlah pembelian, ini diproses dalam jaringan saraf dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan bahwa pembelian ini valid atau tidak. Agen intelijen merupakan bagian dari teknik intelijen yang dapat bekerja tanpa intervensi manusia untuk melakukan aktivitas khusus, repetitif, dan prediktif. Sebagai contoh, email kita dapat dibuang secara otomatis oleh komputer. Cara kerja ini juga dapat diterapkan dalam bidang e-commerce, yaitu sebagai contoh, kita dapat mencari tiket termurah tanpa ada intervensi dari manusia. Agen intelijen ini juga dapat memberikan pengetahuan terbatas. Sebagai contoh, aplikasi suara yang diinstal di smartphone seperti Siri, Google Assistant, ataupun Bixby. Agen intelijen juga dapat diterapkan di stock market ataupun juga dapat membaca perilaku konsumen. Berikut diberikan peranan agen intelijen dalam jaringan supply chain. Agen intelijen secara otomatis dapat menjadwalkan pesanan dari supplier ke fasilitas produksi. Agen intelijen ini juga dapat mengumpulkan data-data penjualan dari masing-masing retail dan menjadwalkan pengiriman barang ke distributor.